perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat begitu banyak hal indah, termasuk diperlihatkan oleh Allah tentang keindahan surga. Isra Mi'raj sendiri dahulu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Begitu indahnya surga yang dilihat Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Bahkan, membayangkan saja cukup membuat hati bergetar dan ingin lebih dekat dengan surga itu. Ketika sampai di Sidratul Muntaha saja, Nabi Muhammad sudah dibuat takjub. Beberapa ulama menafsirkan, bahwa Sidratul Muntaha sebagai sebuah pohon yang begitu indah dan dikalungi mutiara yang begitu indah serta bersinar. Lantas, beliau pun diperlihatkan dengan surga yang begitu indah, hingga disebutkan tidak ada kalimat yang mampu menggambarkan dengan sempurna keindahannya. Saat di surga, Nabi Muhammad melihat 4 buah sungai di surga. Sungainya begitu indah, airnya mengalir jernih, burung-burung beterbangan, dan terlihat banyak buah-buahan segar yang seakan tinggal dipetik dengan jemari. Nabi Muhammad juga banyak melihat kubah yang terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Penduduknya begitu bahagia dan tidak ada kesusahan sama sekali. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad memang suatu perjalanan yang tidak bisa dinalar memakai akal manusia. Sebab, hal itu merupakan sebuah kekuasaan Allah yang mampu menjalankan Nabi Muhammad hingga menembus langit hanya dalam waktu semalam saja. Dahulu sepulangnya Nabi Muhammad menuju bumi, beliau merasa cemas karena beliau tahu bahwa banyak manusia yang tidak akan percaya akan peristiwa Isra Mi'raj ini. Nabi Muhammad merasa sedih, dan benar saja, dalam perjalanan pulang, Rasulullah dibuat sedih karena Abu Jahal dan kaumnya mendustakannya. Sayyidina Abu Bakarlah orang pertama yang membenarkan perjalanan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah turun dari langit, beliau kembali ke Baitul Maqdis di Palestina menaiki buruknya. Dalam perjalanan pulang, Nabi melewati kafilah pedagang bangsa Quraisy di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa 2 karung dagangan. 1 karung berwarna hitam dan 1 karung lagi berwarna putih. Pada saat Nabi berpapasan dengan mereka, tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Kemudian, di perjalanan pulang Rasulullah juga melewati kafilah lainnya yang telah kehilangan seekor unta yang memikul dagangan Bani Fulan. Maka, Nabi mengucap salam untuk mereka. Hingga akhirnya, Rasulullah tiba di kota Makkah sebelum subuh. Di pagi hari setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah duduk bersedih karena menyadari bahwa orang-orang pasti akan mendustainya. Kemudian, tiba-tiba musuh Allah yaitu Abu Jahal melewati Rasulullah dan mendatanginya dan kemudian duduk bersamanya. Maka berkatalah Abu Jahal kepada Nabi dengan nada menghina, "Apakah ada sesuatu wahai Muhammad?" Nabi Muhammad lantas menceritakan kisah perjalanannya Isra Mi'rajnya tadi malam. Namun, Abu Jahal berpura-pura mempercayainya. Kemudian Abu Jahal berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila aku memanggil kaummu dan engkau kabarkan kepada mereka apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku?" Nabi menjawab, "Ya, boleh silahkan." Maka Abu Jahal memanggil kaumnya, "Wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ai, kemarilah." Maka, mereka berdatangan hingga mereka duduk kepada keduanya. Kemudian Abu Jahal meminta Nabi Muhammad menceritakan kisahnya tadi kepada kaumnya. Nabi berkata, "Sesungguhnya aku telah diperjalankan semalam ke Baitul Maqdis." Lalu mereka kembali bertanya, "Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali di tengah-tengah kami?" Nabi menjawab, "Benar." Mendengar yang demikian, mereka lantas bertepuk tangan, dan ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena terkagum-kagum. Serta mengolok-olok Nabi Muhammad. Kala itu, orang-orang kafir benar-benar tidak mempercayai peristiwa itu, bahkan menyebut Nabi Muhammad sebagai pembohong. Bahkan, banyak kaum muslimin yang juga ikut-ikutan tak percaya dan murtad. Hal inilah yang lantas membuat Nabi bersedih. Dahulu saat orang-orang kafir mendustakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan mengolok-oloknya, tiba-tiba muncullah satu sosok orang yang pertama kali membenarkan Nabi Muhammad. Kala itu, orang-orang kafir tertawa terbahak-bahak dan menyampaikan kisah Nabi Muhammad itu kepada sahabat Abu Bakar. Hal itu bertujuan agar Abu Bakar merasa malu karena telah percaya dan iman kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Namun dengan ketegasan dan keimanannya, sahabat Abu Bakar lantas tegas membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu. Bahkan, tidak ada keraguan sama sekali akan hal itu. Beliaulah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena kejujurannya itu, sahabat Abu Bakar lantas dijuluki gelar sebagai As-Siddiq yang artinya dapat dipercaya. Namun sayangnya, orang-orang kafir itu malah menganggap sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang kurang waras. Keimanan Sayyidina Abu Bakar memang menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah yang selalu mendampingi perjuangan sejak Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Bahkan saat orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya sahabat yang pergi mendampingi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.